warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul guna melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yang dibawakan oleh kami kelompok 12, yaitu tentang kesulitan dalam belajar. Pemateri pertama saya sendiri, Nadia Amalia Samad. Pemateri kedua saudara Muhammad Fatur Rahman, dan pemateri ketiga saudara Ahmad Zurai. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Dari sinilah timbul apa yang disebut dengan kesulitan belajar, yang tidak hanya menimpa pada siswa berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik yang sesuai dengan harapan. Kemudian yang ke-B ialah faktor-faktor kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. Yang pertama, faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Yang kedua, faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik siswa, yakni satu, yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Kemudian yang kedua ialah yang bersifat afektif atau ranah asa, antara lain seperti labilnya emosi, minat, dan sikap siswa. Kemudian yang ketiga yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar atau mata dan telinga. Fisiologi. Faktor fisiologi adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pembelajaran, memahami pembelajaran menjadi tidak sempurna. Kemudian psikologis. Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Kemudian yang kedua ialah faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Dari lingkungannya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ialah lingkungan keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi dalam keluarga. Kemudian yang kedua ialah lingkungan perkampungan atau masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh atau tidak bersih, dan teman sepermainan yang nakal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ialah lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung yang buruk seperti dekat pasar,
kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan atau memaparkan materi terkait karakteristik kesulitan belajar. Menurut Valen dalam Sukaji 2000, terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar diartikan sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan belajar khusus. 1. Sejarah kegagalan akademik. Berulang kali pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini berulang-ulang. Tampaknya memantapkan harapan untuk gagal sehingga melemahkan usaha. 2. Hambatan fisik atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar adanya kelainan fisik. Misalnya penglihatan yang kurang jelas atau pendengaran yang terganggu berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik awal. 3. Kelainan motivasional kegagalan berulang. Penolakan guru dan teman-teman sebaya, tidak adanya reinforcement, semua ini ataupun sendiri-sendiri cenderung merendahkan mutu tindakan, mengurangi minat untuk belajar, dan umumnya merendahkan motivasi atau memindahkan motivasi ke kegiatan lain. 4. Kecemasan yang samar-samar. Mirip kecemasan yang mengambang kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. Adanya antisipasi terhadap kegagalan yang segera datang, yang tidak pasti dalam hal apa menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, dan semacam keinginan untuk mengundurkan diri, misalnya dalam bentuk melamun atau tidak memperhatikan. 5. Perilaku berubah-ubah, dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Tidak jarang perbedaan angkanya menyolok dibanding dengan anak lain. Ini disebabkan karena naik turunnya minat dan perhatian mereka terhadap pelajaran. Ketidakstabilan dan perubahan yang tidak dapat diduga ini lebih merupakan isyarat penting dari rendahnya prestasi itu sendiri. 6. Penilaian yang keliru. Karena data tidak lengkap, kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Misalnya, tanpa data yang lengkap, seorang anak digolongkan keterbelakangan mental, tetapi terlihat perilaku akademiknya tinggi yang tidak sesuai dengan anak yang keterbelakangan mental. 7. Pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe mutu, penguasaan, dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Kadang-kadang kesalahan tidak terdapat pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi pada ketidakcocokan antara kegiatan kelas dengan kebutuhan anak. Kadang-kadang pengalaman yang didapat dalam keluarga juga tidak mendukung kegiatan belajar. Mungkin cukup sekian. Baik, bismillah. Saya selaku pemateri ketiga akan memaparkan tentang cara mengatasi kesulitan belajar. Jadi, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mengatasi kesulitan belajar, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan atau paling depan. Yang kedua yakni ada gangguan kesehatan. Nah, anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga yakni program remedial atau program pengulangan. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial atau program pengulangan. Yang keempat yakni bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya, karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Yang kelima yakni suasana belajar menyenangkan. Yakni suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Terus yang keenam yakni prior knowledge. Prior knowledge dapat diartikan
sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Metode prior knowledge dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Contohnya, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Lalu ada yang ketujuh, yakni selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Contohnya yakni guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas, dalam melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.